Bang, ada sebuah laporan dari yang melapor dari KPAI. Kabarnya Igo sendiri menerima surat panggilan dari KPAI. Gimana Bang? Ya, udah tadi. Ya tadi udah terima dari KPAI langsung, tapi memang belum sempat saya balas karena saya mesti diskusi dulu sama Bang Rudi, kuasa hukum saya. Jadi apa langkahnya, itu undangannya 14 Agustus hari Senin. Maksudnya Bang Rudi sudah mengetahui belum permasalahan yang terjadi sama Igo? Sudah, sebagai lawyer kan sudah ditunjuk ya. Jadi sudah dijabarkan oleh Bro Igo tentang permasalahan yang terjadi. Terus kalau ada sehubungan dengan panggilan dari KPI ya, itu sebagai masyarakat yang patuh hukum pasti akan kami hadiri. Supaya kita memberi informasi yang berimbang tentang permasalahan yang diadukan. Gitu. Berapa lama Bang itu menanggapinya? Enggak, ini kan panggilan. Ya. Paling kita hadiri tanggal 14 Agustus rencananya. Nanti kami akan hadir. Nanti kita memberikan informasi apa yang ingin dikumpul informasi. Nanti kita akan berikan. Justru lebih bagus. Kira-kira apa yang mau dibawa nanti itu? Nah, kalau kita sih garis besarnya kita udah ketahui ya. Udah ketahui. Bahwa ada seseorang yang mengadukan tentang penelantaran anak. Nah, terus kalau penelantaran anak ini anak siapa, kan begitu? Merasa nggak bahwa Igo melakukan sebuah pernikahan siri terhadap pihak sana? Sudah saya sampaikan berapa kali, saya tidak pernah merasakan apalagi melakukan nikah siri. Nah tadi terkait pertanyaannya apa bukti yang harus dibawa ke KPAI. Kita nggak perlu bawa bukti, kita hanya menjawab saja. Karena yang membuktikan yang mendalilkan. Nah kalau kita hanya menanggapi sebagai bentuk pertanyaan ya. Itu nggak ada saya bawa bukti atau apapun. Penting saya punya keyakinan memang tidak ada pernikahan siri. Jadi tidak ada penantar anak. Ya. Kalau ada penantar anak, itu anak kita. Sekarang belum ada bukti sah itu anak kita, berarti tidak ada penantar anak. Tuh bahasa hukumnya kata Bang Rudi. Ya. Gitu. Jadi kalau mereka dari pihak sana menuntut adanya tes DNA, nah itu klien saya lagi menunggu itu. Misalnya terbukti secara hukum anak dari Bro Igo, klien saya akan tanggung jawab. Siap. Tanggung jawab sampai selamanya. Namanya anak kan, anak tidak bisa dipersalahkan. Nah sekarang tinggal bagaimana sejarah mereka bertemu, berpacaran 2011, 2012 awal sudah berpisah. Terus 5 tahun kemudian baru dikabari tentang adanya anak. Nah ini jadi muncul keraguan juga karena pasangannya Bro Igo ya, nama siapa? Dia berjumpa awal juga sudah bukan gadis juga. Jadi sudah pernah berkeluarga. 2-3 kali gitulah. Ya 2-3 kali rumah tangga selalu gagal. Dan anak sekarang sudah berapa? 4. Jadi juga sebagai laki-laki kan bertanya-tanya apa iya pacaran betul, mereka pernah dekat hampir setahun ya. Iya. Hampir setahun gitu ya. Bang, sebelumnya juga kasus ini pernah diangkat ya waktu itu 2018 kalau nggak salah ya. Igo sendiri tidak tidak melakukan klarifikasi. Apakah ini di tahun ini Igo memberanikan diri klarifikasi? Iya, kenapa alasannya? Iya, saya ini hari ini memberanikan diri setelah berdiskusi sama teman saya, ada Putra, kemudian ada Felin juga, ini kemudian kuasa hukum saya, Bang Rudi. Inilah membuat saya selalu pikir gini, orang benar tidak perlu melakukan kebenaran. Selama ini begitu, tapi nyatanya salah. Bahasa itu mesti digunakan pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, untuk situasi kondisi ini kata-kata itu tidak berlaku lagi. Saya mesti muncul untuk meluruskan, bukan melakukan pembelaan apalagi pembenaran, tapi meluruskan yang tidak lurus. Nah, gitu dia. Maka saya muncul di 2023 ini. Betul. Termasuk yang di salah satu podcast itu Bang Igo katanya disekap. Itu maksudnya gimana? Disekap sama pihak sana atau gimana? Ya itu kan sebenarnya bahasa kiasan itu disekap karena memang saya itu selama berapa lama di sana itu nggak boleh keluar kamar, nggak bebas karena kecemburuan tadi. Kecemburuannya apa? Tidak sama adik kandungnya, sama keponakannya yang perempuan, semua dicemburui, teman-temannya dicemburui semua.
Nah, jadi gimana kita di kampung orang, kita nggak tahu siapa, nggak kenal siapa, kita digitukan. Makanya saya bilang sama dia, selama dia di Jakarta tidak pernah dilakukan seperti itu. Dia mau apa aja tetap kita penuhi. Kita baik sama dia. Tapi kita di kampung dia, dia begitu sama kita. Jadi bikin saya meninggalkan dia. Bang, tadi abang juga bilang kalau 2012 itu sudah berpisah. Kan setelah berpisah itu masih ada komunikasi sampai saat ini atau gimana sih sebenarnya? Tadi saya luruskan sedikit bahwa 2011 akhir berpisah. Jadi ketika dia mengatakan menikah 2012 nikah siri, itu nggak mungkin ada itu. Makanya saya bilang nggak perlulah pihak sana itu ke sana kemari media ini semua. Buktikan saja, saya siap nikah, siap tes DNA, tapi dengan catatan dia buktikan bahwa kita pernah nikah siri. Karena bahasa nikah siri ini membuat saya dihakimi banyak orang, menelantarkan anak, menelantarkan istri, dan ini kan tidak bagus buat saya. Nah itu yang saya bilang, buktikanlah itu. Kita nggak perlu membuktikan, gitu loh. Kita cuma mengatakan kalau itu ya kita akui, tapi kalau itu enggak ya kita nggak bisa akui. Kan begitu. Kat ada mobil. Belum ada dengan pemberitaan yang ada belum ada komunikasi saat ini saya sama pihak sana komunikasi karena saya itu kan hanya melihat apa-apa disampaikan sama media saja. Apapun yang keluar dari media tetap saya diskusikan sama Bang Rudi sebagai kuasa hukum saya, karena saya tidak paham hukum. Bang Rudi lah yang paham. Tapi secara garis besar saya katakan untuk nikah siri tidak pernah ada, dan saya pastikan dia tidak bisa membuktikan apa-apa bentuk pernikahan siri, momen atau saksinya. Kalau ada ya mungkin dia pintar carinya kan gitu. Bang, jika pihak sana bisa menghadirkan saksi gimana Bang, saksi pernikahan siri apa? Ya sekarang saksi, kalau cuma saksi ya sebatas saksi juga tidak bisa menjadikan bukti bahwa sesuatu terjadi kan gitu. Jadi itu yang perlu kita tekankan dari klien kami, bahwa dengan adanya pengakuan nikah siri, silakan mereka buktikan, kami mensomasi untuk membuktikan hal tersebut. Karena klien kami tidak pernah melakukan itu. Kenapa dikatakan tidak pernah? Karena berhubungan dengan adanya tuduhan ya menelantarkan anak. Padahal anak ini kan bukan dari hasil perkawinan yang dimaksud gitu loh. Tetapi di lain pihak, jika terjadi nanti tes DNA, kalau memang terbukti secara hukum itu adalah anak dari Bu Igo, klien kami siap bertanggung jawab sampai kapanpun. Siap. Ya? siap. Oke. Oke Bang. Terima kasih Bang.